Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Ambalinggi dengan NIM 2120421069, kelas 03 Prodi Teknik Kimia Universitas Fajar Makassar. Saya akan mempresentasikan materi mengenai integral. Definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai invers atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai invers atau kebalikan dari turunan, sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Rumus integral yaitu integral kx pangkat n dx sama dengan k per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c, di mana k sama dengan koefisien, x yaitu variabel, n yaitu pangkat atau derajat dari variabel, dan c yaitu konstanta. Misalkan terdapat suatu fungsi fx. Jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx, maka dapat ditentukan dengan integral b mendekati a fx dx, dengan a dan b merupakan garis vertikal atau batas luasan daerah yang dihitung dari sumbu x. Misalkan integral dari fx disimbolkan dengan fx, atau jika dituliskan menjadi integral fx dx sama dengan fx. Integral b mendekati a fx dx sama dengan f dikali b dikurang f dikali a, di mana AB yaitu batas atas dan batas bawah integral, fx yaitu persamaan kurva, fx kapital yaitu luasan di bawah kurva fx. Sifat-sifat integral. Yang pertama, integral a mendekati a fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral b mendekati a fx dx sama dengan min integral a mendekati b fx dx. Yang ketiga, integral b mendekati a kfx dx sama dengan k integral b mendekati a fx dx. Yang keempat, integral a b mendekati a fx ditambah gx dx sama dengan integral b mendekati a fx dx ditambah integral b mendekati a gx dx. Yang kelima, integral b mendekati a fx dikurang gx dx sama dengan integral b mendekati a fx dx dikurang integral b mendekati a gx dx. Jika a kurang dari b dan b kurang dari c, maka integral c mendekati a fx dx sama dengan integral b mendekati a fx dx ditambah integral c mendekati b fx dx. Integral tak tentu. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan. Kita dapat menyebutnya sebagai antiturunan. Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Bentuk umum integral tentu yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana fx yaitu persamaan kurva, fx kapital yaitu luasan di bawah kurva fx, dan c yaitu konstanta. Contoh integral tak tentu yaitu integral 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 dx sama dengan 3 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 dikurang 2 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah 2 per 1 x pangkat 0 ditambah 1 ditambah c menjadi x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c. Integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dari integral tak tentu, integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Rumus integral tak tentu yaitu integral b mendekati a fx dx sama dengan f dikali b dikurang f dikali a, di mana fx persamaan kurva, AB batas bawah dan
atas integral, dan F dikali B, F dikali A, yaitu nilai integral untuk X sama dengan B dan X sama dengan A. Integral pecahan. Fungsi pecahan dapat didefinisikan sebagai fx dx. Penyelesaian integral fungsi pecahan dapat dilakukan dengan memecah fungsi yang kompleks menjadi beberapa fungsi yang lebih sederhana. Perhatikan contoh berikut. Penyelesaian integral tersebut sebagai berikut. Fungsi pecahan tersebut dapat dipisah menjadi A ditambah B dikali B dikurang A sama dengan 1, sehingga B dikurang A sama dengan 1 dan A tambah B sama dengan 0, sehingga didapatkan B sama dengan 1/2 dan A sama dengan min 1/2. Integral eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dinotasikan dengan e pangkat x. Beberapa konsep dasar yang harus dipelajari dalam integral eksponensial yaitu rumus integral eksponensial. Yang pertama, integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x ditambah c. Yang kedua, integral e pangkat kx sama dengan 1 per k e pangkat x ditambah c. Yang ketiga, integral k pangkat x dx sama dengan kx per k ditambah c, di mana kx fungsi eksponensial dan c sama dengan konstanta. Contoh soal integral. Yang pertama, integral x ditambah 2 dikali x dikurang 1 dx. Maka penyelesaiannya menjadi integral x ditambah 2 dikali x dikurang 1 dx sama dengan integral x pangkat 2 ditambah x kurang 2 dx, sehingga menjadi 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 x pangkat 2 dikurang 2x tambah c. Soal nomor 2, integral 1 per x pangkat 2 dikurang x dikurang 6 dx. 1 per x pangkat 2 dikurang x tambah 6 sama dengan 1 per x pangkat 3 dikali x tambah 2 sama dengan A per x kurang 3 ditambah B per x tambah 2. A dikali x tambah 2 ditambah B dikali x kurang 3 sama dengan 1. A ditambah B dikali A tambah bx ditambah 2a dikurang b sama dengan 1, sehingga diperoleh a sama dengan 1/5 dan b sama dengan min 1/5. Contoh penerapan integral. Integral dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pada bidang matematika dan teknik, integral digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luasan pada kurva. Pada bidang fisika, pemanfaatan integral digunakan untuk menghitung dan menganalisis rangkaian arus listrik, medan magnet, dan lainnya. Dalam bidang ekonomi, integral digunakan untuk menentukan persamaan dan fungsi yang berkaitan dengan ekonomi, konsumsi, marginal, dan sebagainya. Kesimpulan yang pertama, integral secara sederhana dapat disebut sebagai invers atau kebalikan dari operasi turunan. Yang kedua, integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Beberapa bentuk dan teknik penyelesaian integral yaitu integral pecahan, integral eksponensial, integral substitusi, dan integral parsial. Yang keempat, dengan menerapkan sifat-sifat integral akan lebih mudah dalam menyelesaikan integralnya. Inilah daftar pustaka atau sumber referensi dalam membuat presentasi mengenai integral. Yang pertama dari rumus pintar.com integral, yang kedua dari kuiper.com. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.